Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Sahabat-sahabatku dimanapun berada, senang sekali rasanya saya Sabran. Nama lengkap saya Muhammad Sabran. Bisa berbagi cerita, berbagi pengalaman kepada sahabat-sahabatku semua, sahabat yang berada di media sosial. Ini sebenarnya aib ya yang mau diceritakan, tapi mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran buat orang lain. Jadi perkenalkan, saya lahir di salah satu lokasi di Sulawesi Selatan, tepatnya di Wasponda. Saya lahir 10 Maret 1984. Dan saya memiliki semua saudara saya. Kakak saya ada 3 perempuan, 4 sebenarnya, tapi 1 orang meninggal ya. Jadi 4 saudara saya perempuan, kakak. Kemudian saya punya adik 1 orang perempuan juga. Dan uniknya teman-teman, saya dulu sekolah SD itu saya pernah sekolah di SD Lamasi, SDN Negeri Lamasi, kelas 1. Kelas 2 di SD 250 Karang-Karangan, masih di Sulawesi. Kemudian pindah ke Kalimantan Selatan, SD Baharu Utara 2, Kota Baru Kalimantan Selatan. Kemudian SD Negeri Tamiang Bakung 1, Pulau Laut Kalimantan Selatan. SD Semaip 1, Kota Baru Kalimantan Selatan, dan menyelesaikan pendidikan SD itu di SD Negeri Hilir Muara 1, Kota Baru Kalimantan Selatan. Nah, apa yang mau saya ceritakan ke teman-teman pagi hari ini? Karena saya melihat ada beberapa kejadian ya yang pernah saya lihat. Ternyata ada seorang anak yang kehidupannya itu tidak nyaman ya dengan dirinya sendiri, tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Kenapa tidak nyaman? Karena dia seorang laki-laki, namun cara berbicaranya menyerupai perempuan, ya, cara berjalannya. Kemudian cara berbicaranya atau suaranya juga mirip sekali perempuan. Nah, ternyata teman-teman, ini berpengaruh dengan aktivitas kesehariannya karena sering dibully, sering merasa tidak nyaman dan lain sebagainya. Nah, saya ingin sharing terkait perjalanan hidup saya ke teman-teman yang mungkin juga ya hampir perjalanannya mirip dengan beberapa orang yang pernah saya temui itu ya, cara berjalannya, cara berbicaranya mirip perempuan. Nah, saya dulu juga pernah seperti itu teman-teman. Bahkan waktu kelas 4 SD ya, kelas 4 SD, kelas 5, bahkan saya sering dipanggil oleh beberapa orang ya, tidak semua sih, beberapa tetangga-tetangga saya memanggil saya dengan panggilan yang bagi saya ya saat itu kurang nyaman untuk didengarkan. Ya, mereka memanggil saya dengan panggilan Susi. Waduh, ini sangat tidak nyaman sekali. Namun teman-teman, ada 3 hal yang saya lakukan sehingga saya bisa merubah apa yang orang-orang panggilkan itu ke saya. Dan ini mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran buat teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku dimanapun berada. Jadi ketika karena wajar ya, mungkin ya, karena saya waktu kecil saudara saya semuanya perempuan, kakak saya yang hidup 3 orang perempuan, adik saya juga
perempuan ya. Dan saya kebanyakan bergaulnya juga dulu waktu kecil sama perempuan. Nah, makanya sangat berpengaruh dengan perkembangan saya. Namun setelah saya sadar, saya menyadari bahwa ini ada yang salah, ada yang keliru, ada yang keluar dari jalurnya, ada yang keluar dari fitrah sebagai seorang laki-laki. Wah, gitu ya. Nah, maka saya sadar bahwa ada yang keliru nih dari diri saya. Ada yang dari cara jalan saya, suara saya, kayaknya nggak benar ini. Harus dirubah. Nah, itu dulu yang pertama ya teman-teman. Kita harus sadar bahwa ketika kita menyimpang ya, atau berada di jalur yang tidak benar, nah sadari dulu bahwa kita memang sedang tidak berada di jalur yang benar ya. Cara jalan kita, suara kita, dan lain sebagainya. Maka saya berkomitmen untuk merubahnya, mau berubah. Nah, setelah saya menyadari bahwa itu adalah hal yang keliru, maka saya maju yang kedua, melakukan tahapan yang kedua. Apa itu? Saya mencari kebiasaan, hobi, habit yang positif, yang baru. Maka waktu kelas berapa ya? Kelas 6. Saya mengikuti latihan setiap sore pencak silat, tapak suci. Nah, target saya waktu itu adalah ingin merubah suara saya. Saya ingin merubah suara saya ingin merubah cara berjalan saya. Jadi saya semangat latihan, semangat menendang samsat, semangat kalau diminta berteriak pada hitungan ke-8. Saya semangat sekali. Dan ternyata benar. Selang beberapa waktu, ya sedikit demi sedikit suara saya agak sedikit berubah. Tidak seperti yang dulu lagi ya, kalau tidak bisa teriak seperti cewek suaranya. Nah, makanya saya semangat berlatihnya. Nah, saya pun sekolah di SMP masih di lokasi yang sama, Kota Baru, Kalimantan Selatan. Saya semangat jalan kaki ke sekolah. Kenapa? Karena saya ingin merubah cara berjalan saya. Dan ternyata benar teman-teman. Cara jalan saya sedikit demi sedikit sudah mulai berubah. Nampak seperti laki-laki sesungguhnya. Wah, keren banget. Ya, jadi setelah cari kebiasaan baru, hobi yang baru ya, maka betul teman-teman, berubah tuh drastis cara berjalan, suara saya. Dan yang ketiga, ketika hijrah ke Makassar, masuk STM Kartika, saya kembali belajar karate. Target saya itu ingin memantapkan suara saya supaya lebih kentara, bahwa kita adalah lelaki sejati. Saya masuk Inkado, Ikatan Karate Do, tepatnya kelas 1 STM ya. Dan luar biasa, efeknya sangat luar biasa. Suara saya berubah, langkah saya berubah. Dan saya juga mencoba. Nah, ini tahap ketiga ya teman-teman. Ketika kita tadi tahu bahwa ada yang keliru dari diri kita, ada yang keluar dari jalur sebenarnya, maka cepat cari jalan yang benar. Ya, karena itu akan berpengaruh ketika kita nanti dewasa. Ya, ketika kita menyadari bahwa ada yang keliru dengan diri saya, maka kita harus segera rubah, karena bisa jadi akan menjadi mental block di saat kita dewasa nanti ketika kita menjalani kehidupan ini. Yang kedua, membuat kegiatan atau kebiasaan positif atau hobi yang positif. Nah, saya cari hobi yang positif itu ikut silat, ikut karate, ikut basket, dan semuanya hal-hal yang membangkitkan adrenalin. Dan yang ketiga teman-teman, coba cari circle pertemanan yang baru. Nah, jadi kita cari lingkungan teman-teman kita yang baru. Jadi ketika kita latihan karate, ya kita bertemu dengan teman yang baru. Ketika kita ikut pencak silat, ya kita bertemu dengan teman yang baru.
Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi alhamdulillah tidak ada yang tahu ternyata saya dulu pernah berperilaku bersuara seperti mirip perempuan, mirip sekali. Jalannya mirip perempuan dan ternyata bahkan saya pernah dipanggil Susi. Wah, itu kan identik dengan perempuan ya, tapi ternyata itu bisa saya rubah teman-teman. Kenapa? Karena itu tadi. Yang pertama, sadari bahwa ada yang keliru dari diri kita, harus kita rubah menjadi benar. Nah, kemudian yang kedua, buat kebiasaan baru, buat habit baru sehingga hal yang kita ingin rubah itu bisa terwujud. Dan yang paling penting adalah cari circle pertemanan yang baik. Dan teman ini sangat berpengaruh teman-teman. Bagaimana karakter kita, bagaimana sifat kita, itu sangat dipengaruhi oleh teman-teman kita. Nah, inilah sebenarnya yang jarang saya ceritakan teman-teman. Saya itu mungkin jarang menceritakan hal ini kepada orang lain karena itu lama sekali kejadiannya, kalau waktu itu masih SD ya. Dan mungkin ada teman-teman SD saya yang melihat video ini pasti akan tahu bagaimana cara berjalan saya dulu, bagaimana suara saya dulu ya. Dan alhamdulillah bisa saya rubah dan makin percaya diri. Bayangkan kalau tidak dirubah, mungkin saya tidak memiliki rasa percaya diri yang kurang ketika berbicara. Kenapa? Karena suara saya mirip sekali dengan perempuan. Semoga ini bisa bermanfaat teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah menyimak ya, sudah bergabung. Salam kenal semuanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.